Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kita dari kelompok 3. Kita di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Yang dimana tugas kelompok 3 proyek sistem SDM ini kita disuruh untuk membuat perusahaan di mana kita memilih untuk perusahaan skincare yaitu bernama PT Aman Skincare. Di sini ada logonya yang dimana huruf S ini tuh melambangkan kata skincare yang menjadi identitas utama perusahaan. Selanjutnya ada siluet wajah perempuan yang dimana menggambarkan kecantikan, kesehatan kulit, dan rasa percaya diri. Selanjutnya ada daun, yaitu simbol bahan alami, kesegaran, dan keberlanjutan. Makna keseluruhannya yaitu logo PT Aman Skincare ini tuh menggambarkan sebuah perusahaan kecantikan yang mengedepankan keamanan, kualitas, kecantikan alami, dan kepercayaan pelanggan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Kanza Hanifah. Saya Resifa Indah Kirana. Dan saya Alivia Adina Sofa. Dan saya Givo Bemi Ayunda. Saya Ifat Nur Rahman. Saya Fahira Intanur Azizah. Dan saya Yusril Rizky Pratama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alivia Adina Sofa. Baik, jadi visi perusahaan kita yaitu menjadi perusahaan manufaktur skincare terpercaya yang menghasilkan produk perawatan kulit yang aman, berkualitas, dan inovatif bagi masyarakat. Dan juga misi perusahaan kita yaitu menyediakan skincare yang aman dan berkualitas. Yang kedua, berinovasi sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, menerapkan proses produksi yang unggul. Yang keempat, mengembangkan SDM profesional. Dan yang terakhir, mengutamakan kepuasan pelanggan. Kita juga memiliki nilai perusahaan yaitu integritas, inovasi, kualitas, dan juga kerjasama. Next. Jadi di bidang usaha kita itu manufaktur produk skincare. Produk utama kita ada facial wash, yang kedua ada toner, serum, moisturizer, dan juga ada sunscreen. Next. Selanjutnya adalah proses bisnis PT Aman. Jadi yang pertama itu kita pengadaan bahan baku, yang kedua itu ada riset dan pengembangan formula. Selanjutnya kita memproduksi skincare, selanjutnya kita quality control, pengemasan produk, pemasaran, pemasaran dan penjualan dan yang terakhir sampai ke konsumen. Next. Baik, selanjutnya di sini ada HRM Planning, yaitu perencanaan SDM PT Aman. Jadi ada prinsip perencanaan SDM-nya. Yang pertama ada terintegrasi dengan strategi perusahaan, selanjutnya memiliki jangka waktu yang jelas, lalu menentukan ruang lingkup perencanaan SDM. Lalu ada penerapan pada PT Aman untuk memenuhi target produksi sunscreen, toner, dan face wash. Perusahaan merencanakan kebutuhan SDM pada divisi produksi, quality control, research dan development, marketing, dan juga human resource. Lalu di sini ada strategi perusahaan, kemudian habis itu ke target produksi, setelah target produksi ke kebutuhan SDM, lalu ke pemenuhan SDM. Untuk target produksinya yaitu ada sunscreen, toner, dan face wash. Untuk kebutuhan SDM-nya ada produksi, quality control, dan juga research and development. Lalu pemenuhan SDM-nya yaitu recruitment, promosi, dan mutasi. Lalu di sini ada struktur organisasinya, ada jabatan, job description, dan juga job specification. Untuk jabatan yang pertama operasi produksi, untuk job description-nya yaitu mengolah dan mengemas produk skincare, dan untuk job specification-nya yaitu pada tingkat SMA atau SMK, teliti, dan disiplin. Lalu quality control yaitu memeriksa kualitas produk, job specification-nya D3 atau S1 kimia atau farmasi. Kemudian staff R&D yaitu mengembangkan formula produk, job specification-nya S1 farmasi atau kimia. Lalu selanjutnya marketing staff yaitu promosi dan branding produk, job specification-nya S1 manajemen atau pemasaran. Di sini tujuan analisis jabatannya ada 3, yaitu menentukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan,
Yang kedua, menentukan persyaratan jabatan. Dan yang ketiga, menyesuaikan karyawan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu di sini ada nilai kompetensi dan definisi kompetensi. Untuk definisi kompetensi adalah karakteristik dasar yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan kinerja efektif atau unggul dalam suatu pekerjaan. Lalu di sini ada nilai perusahaan dan juga kompetensi yang dibutuhkan. Untuk nilai perusahaannya ada 4, yaitu integritas, inovasi, kualitas, dan kerjasama. Untuk yang integritas, kompetensi yang dibutuhkannya yaitu jujur dan bertanggung jawab. Untuk inovasi, kreatif dan adaptif. Untuk kualitas, yaitu teliti dan berorientasi mutu. Dan yang untuk kerjasama, yaitu teamwork dan komunikasi. Kemudian ada kompetensi utama karyawan, ada 4, yaitu knowledge, skills, abilities, dan juga attitude. Baik, di sini ada target kinerja dan kriteria SDM, yaitu ada target kinerja SDM yang pertama meningkatkan produktivitas karyawan sebesar 10-15% per tahun. Lalu yang kedua memastikan target produksi dan penjualan produk skincare tercapai. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang cepat dan ramah. Yang keempat, mengurangi tingkat kesalahan produksi dan keluhan pelanggan. Lalu yang kelima, meningkatkan kedisiplinan serta kehadiran karyawan hingga minimal 95%. Lanjut, ada kriteria SDM, yaitu pendidikan sesuai posisi yang dilamar, memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan, lalu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, mampu bekerja sama dalam tim, terus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, bersedia belajar dan berkembang. Next. Lanjut di sini ada sumber rekrutmen. Terdiri ada dua. Yang pertama ada sumber internal yaitu promosi jabatan bagi karyawan berprestasi. Lalu yang kedua mutasi antar divisi sesuai kebutuhan perusahaan. Dan yang terakhir ada program rekomendasi karyawan. Next ada sumber eksternal yaitu portal portal lowongan kerja online, media sosial perusahaan melalui Instagram, LinkedIn, dan TikTok. Lanjut ada kerjasama dengan universitas dan SMK. Terus ada job fair dan bursa kerja. Lalu yang terakhir ada agen atau konsultan rekrutmen. Next. Di sini ada promosi rekrutmen 5W plus 1H. What atau apa, yaitu promosi rekrutmen PT Aman Skincare Naturals untuk mencari kandidat yang kompeten pada posisi produksi marketing, customer service, dan administrasi. Lalu ada why atau mengapa, yaitu untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya daya saing perusahaan di industri skincare. Lalu ada who atau siapa, yaitu Departemen Human Resource atau disebut HRD, bekerja sama dengan manajer masing-masing divisi. Lalu ada when atau kapan, yaitu dilaksanakan ketika terdapat posisi kosong, pembukaan cabang baru atau peningkatan paling in. Terus ada job street dan portal lowongan kerja lainnya. Terus kampus dan sekolah mitra. Lanjut yang terakhir ada how atau bagaimana, yaitu yang pertama membuat dan menyebarkan informasi lowongan kerja, lalu yang kedua menjelaskan posisi, tugas dan kualifikasi yang dibutuhkan, lalu yang ketiga menerima dan menyeleksi berkas pelamar, yang keempat melakukan tes dan wawancara, yang kelima memilih kandidat terbaik dan memberikan penawaran kerja, lalu yang terakhir yang keenam yaitu melaksanakan orientasi dan pelatihan bagi karyawan baru. Next. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh teman saya tadi. Di sini ada ringkasan apa yang telah dijelaskan tadi, yaitu promosi rekrutmen 5W plus 1K, yaitu what. Jadi apa yang ditawarkan oleh kita, yaitu lowongan PT Aman. Kemudian who, yaitu siapa yang dituju pada promosi ini, yaitu fresh graduate dan berpengalaman. Kemudian where, yaitu di mana kita melakukan promosi rekrutmen. Kita bisa melakukannya di sosial media dan job portal perusahaan. Kemudian when, kapan kita melakukan promosi rekrutmen, yaitu pada saat adanya kebutuhan SDM. Kemudian why, kenapa kita mempromosikan rekrutmen, dikarenakan kita ingin menarik kandidat terbaik untuk bekerja di perusahaan kita. Kemudian yang terakhir ada how, bagaimana promosi dilakukan.
yaitu dengan membuat konten menarik serta membuat employer branding. Next. Kemudian di sini metode seleksi yang digunakan yaitu bisa dengan cara screening CV, kemudian interview HR dan user, kemudian tes kemampuan, serta psychotest. Next. Untuk penawaran yang kami tawarkan bagi pelamar ya adalah yang pertama itu ada gaji dan bonus kompetitif, kemudian lingkungan kerja yang nyaman, jenjang karir yang jelas, training dan pengembangan, serta produk allowance. Next. Jenis-jenis training ini dibagi per posisi. Jadi untuk bagian produksi, kita memberikan training proses produksi dan training alat. Sedangkan untuk eh, quality control-nya, kita memberikan training quality control dan standar keamanan. Untuk R&D, kita memberikan training formulasi dan inovasi produk. Serta yang terakhir, untuk marketing, kita memberikan training digital marketing dan komunikasi. Kemudian di sini ada frekuensi training, yang dimana untuk karyawan baru kita memberikan training pada saat onboarding. Kemudian ada yang rutin, yang dimana dilakukan 3 sampai 6 bulan sekali. Kemudian yang terakhir ada yang khusus, kita melakukannya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh karyawan. Next. Untuk lokasi training, kita bisa menggunakan area produksi perusahaan, ruang training kantor, maupun online menggunakan media Zoom atau Google Meet. Nah, untuk metode trainingnya sendiri, kita bisa menggunakan luring atau offline, daring atau online, atau bisa kita gabungkan keduanya menjadi hybrid. Nah, untuk biaya trainingnya sendiri, kita untuk internal training mulai dari rendah, kemudian eksternal trainingnya kita naik sedikit jadi lebih tinggi. Estimasinya itu 500 sampai 2 juta per karyawan. Untuk trainernya kita bisa ambil dari internal yaitu manajer ataupun senior. Sedangkan untuk eksternal kita bisa ambil ahli atau profesional profesional dari luar. Next. Tujuan trainingnya ada yang dimana kita menunjukkan training ini untuk meningkatkan skill karyawan, menjaga kualitas produk, meningkatkan produktivitas. Nah, target yang diinginkan setelah training adalah kinerja karyawan meningkat, kesalahan kerja berkurang, serta target kerja tercapai. Next. Baik, terima kasih Yusril. Selanjutnya pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai Training and Development SDM di PT Aman Skincare. Training di sini berfokus pada peningkatan kemampuan teknis yang dibutuhkan karyawan dalam menjalankan pekerjaannya. Setiap posisi memiliki program training yang berbeda, sesuai kompetensi yang dibutuhkan. Misalnya, staf produksi mendapatkan pelatihan GMP dan SOP produksi, kemudian staf QC mendapatkan pelatihan pengujian mutu produk, selanjutnya marketing mendapatkan program digital marketing, dan terakhir HR mendapatkan pelatihan recruitment skill. Selain training, perusahaan juga menerapkan program development yang berfokus pada pengembangan jangka panjang. Di sini, supervisor akan mengikuti leadership development, manager mengikuti strategic decision making, sedangkan seluruh karyawan mengikuti workshop komunikasi dan teamwork. Program ini dilakukan 2 kali dalam setahun dengan metode gabungan luring dan daring. Tujuannya adalah meningkatkan kompetensi karyawan sehingga produktivitas perusahaan dapat meningkat hingga 15%. Next. Selanjutnya, perencanaan karir dan talent management. PT Aman Skincare menyediakan jalur karir yang jelas bagi seluruh karyawan, dimulai dari staff, kemudian senior staff, supervisor, hingga manajer. Dengan adanya karir path ini, setiap karyawan dapat melihat peluang pengembangan karirnya di masa depan. Untuk proses promosi dan mutasi, perusahaan menetapkan beberapa syarat, yaitu memiliki kinerja minimal baik, masa kerja lebih dari 2 tahun, dan lulus assessment center. Assessment center di sini digunakan untuk menilai potensi kepemimpinan, kemampuan mengambil keputusan, inovasi, dan juga kemampuan beradaptasi. Proses promosi dilakukan melalui penilaian kinerja, rekomendasi atasan, assessment center, dan persetujuan HR serta direksi.
Evaluasi promosi dilakukan setiap 1 tahun sekali agar proses pengembangan karir berjalan secara objektif dan juga terukur. Next. Selanjutnya, kinerja dan penilaian prestasi kerja. Penilaian ini dilakukan oleh atasan langsung dan Departemen HR menggunakan metode 360 degree feedback. Metode ini dipilih karena mampu memberikan penilaian yang lebih komprehensif dari berbagai sudut pandang. Hasil penilaian kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Kategori pertama yaitu sangat baik dengan kriteria lebih dari target 100% serta disiplin yang tinggi. Kemudian kategori baik memiliki kriteria target tercapai 90-100%. Kemudian kategori cukup memiliki kriteria target tercapai 70-89%. Kemudian kategori kurang memiliki kriteria target tercapai 50-69%. Dan terakhir adalah kategori sangat kurang, yaitu kriterianya target kurang dari 50%. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistem imbalan. PT Aman Skincare memberikan imbalan finansial berupa gaji bulanan, insentif kerja, bonus pencapaian target, penjualan, serta benefit seperti asuransi dan bantuan kesejahteraan. Dan karyawan pemberian imbalan di PT Aman Skincare ditentukan berdasarkan jabatan, tingkat tanggung jawab, keterampilan, kompleksitas pekerjaan, serta kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. PT Aman Skincare menghitung imbalan finansial melalui evaluasi jabatan dan kinerja karyawan, sehingga kompensasi yang diberikan sesuai dengan nilai pekerjaan dan standar pasar tenaga kerja. Next. Baik, selanjutnya ada sistem ketiga. PT Aman menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu SMK3, melalui identifikasi risiko kerja, penggunaan alat pelindung diri atau APD, pelatihan keselamatan secara berkala, dan pengawasan lingkungan kerja, serta evaluasi rutin untuk menjaga kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sistem ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif bagi seluruh karyawan. Next. Baik, lalu ada cara PT Aman mengelola keberagaman. PT Aman Skincare memiliki keberagaman karyawan dari berbagai usia, jenis kelamin, latar belakang, pendidikan, pengalaman kerja, nilai, dan pengetahuan, yang apabila dikelola secara inklusif dapat meningkatkan kepuasan kerja, kerjasama tim, fleksibilitas, kreativitas, serta kinerja karyawan dan organisasi secara keseluruhan. Next. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Sistem manajemen sumber daya manusia di PT Aman Skincare ini dirancang secara komprehensif dan terintegrasi dengan strategi bisnis perusahaan untuk mendukung target produksi di industri manufaktur skincare. Implementasi sistem ini diawali dengan analisis jabatan yang jelas untuk posisi krusial seperti produksi, QC, R&D, dan marketing, yang kemudian dipenuhi melalui metode rekrutmen dan seleksi yang ketat berbasis kriteria kompetensi utama. Untuk menjaga pertumbuhan bisnis dan meningkatkan produktivitas karyawan sebesar 10-15%, perusahaan menerapkan program training dan development yang rutin, jalur karir atau career path yang transparan, serta sistem penilaian kinerja objektif menggunakan metode 360 degrees feedback. Seluruh rangkaian pengelolaan ini disempurnakan dengan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yaitu SMK3 serta pengelolaan keberagaman karyawan secara inklusif sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, kreatif, dan produktif bagi seluruh talenta perusahaan. Next. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 3. Em, kurang lebihnya mohon maaf. Boleh di next. Dan ini untuk dasar pustaka yang kita ambil dari materi-materi di LMS. Ya, cukup sekian presentasi dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.